Kalau lihat laporan keuangan, isinya angka semua pusing kan? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng dan belajar cara membacanya seperti seorang detektif. Ya kan? Rasanya tuh kayak disodorin tembok penuh angka, kayak mencoba membaca bahasa yang kita nggak ngerti sama sekali. Tapi, coba bayangin deh, gimana kalau Anda punya semacam kunci rahasia untuk menerjemahkan bahasa angka itu? Alat yang bisa mengubah deretan angka yang membingungkan tadi jadi sebuah cerita yang menarik. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan isi kotak perkakas detektif kita dengan 4 alat super penting. Siap? Yuk kita mulai. Oke, alat pertama kita ini, bayangin aja kayak teleskop. Fungsinya buat apa? Buat lihat perjalanan perusahaan dari jauh, melihat sejarah dan kemana arahnya di masa depan. Jadi, intinya kita bandingin aja data keuangan dari tahun ke tahun. Dari situ, kita bisa lihat polanya. Perusahaan ini lagi lari kencang, jalan di tempat, atau malah mundur. Nah, ini langkah pertama buat ngerti gambaran besarnya. Contohnya gini, kita lihat penjualan PT Sinar Jaya naik 25%. Wow, kelihatannya bagus banget kan? Tapi, apakah ceritanya cuma sampai di situ? Nah, disinilah analisis tren memaksa kita jadi lebih kritis. Oke, penjualan naik, keren. Tapi kok labanya cuma naik 5%? Sisa 20%-nya kemana? Jangan-jangan biaya operasionalnya bengkak dan memakan semua pertumbuhan penjualan itu? Oke, sekarang kita ganti alat. Kalau tadi pakai teleskop buat lihat dari jauh, sekarang kita ambil kaca pembesar. Buat apa? Buat ngintip DNA atau struktur internal perusahaan lebih dekat. Gampangnya gini, setiap angka di laporan keuangan diubah jadi persentase. Misalnya, biaya bahan baku itu berapa persen dari total penjualan. Nah, gunanya apa? Ini keren banget buat lihat struktur biaya perusahaan. Dan yang paling penting, kita jadi bisa membandingkan perusahaan raksasa sama perusahaan kecil secara apple to apple. Coba deh lihat contoh PT Maju Bersama ini. Langsung kelihatan jelas banget kan? Dari setiap Rp1.000 yang mereka dapat dari jualan, yang jadi untung bersih cuma 100 perak. Ini langsung kasih kita gambaran soal efisiensi dan struktur biaya mereka. Banyak banget infonya. Alat ketiga ini ibarat monitor kesehatan di rumah sakit. Kita pakai rasio-rasio buat ngecek tanda-tanda vital perusahaan. Sehat nggak sih dia sebenarnya? Dengan alat ini, kita bisa langsung jawab pertanyaan-pertanyaan penting. Misalnya, perusahaan ini sanggup nggak bayar utang jangka pendeknya? Asetnya dipakai secara efisien nggak buat jualan? Rasio-rasio ini ngasih kita skor yang jelas buat setiap area vital tadi. Contohnya, rasio lancar 2,0. Kelihatannya sehat banget ya. Artinya, PT Sehat Sentosa punya aset 2 kali lipat lebih banyak dari utang jangka pendeknya. Wah, kelihatannya aman banget kan? Tunggu dulu, disinilah letak pentingnya. Gimana kalau aset yang banyak itu ternyata cuma barang di gudang yang nggak laku-laku dan susah dijual jadi uang tunai? Nah, jadi rasio yang bagus itu bukan jawaban akhir. Justru itu jadi pemicu buat kita nanya pertanyaan yang lebih cerdas lagi. Dan akhirnya, alat pamungkas kita, analisis DuPont. Kalau tadi kita kumpulin petunjuk-petunjuk, nah inilah alat yang menyatukan semuanya buat memecahkan misteri kinerja perusahaan. Jadi, DuPont ini fokusnya membedah satu hal penting, Return on Equity atau ROE. Simpelnya, ROE itu ngukur seberapa jago perusahaan menghasilkan untung buat para pemiliknya. Kerennya DuPont, dia nggak cuma ngasih tahu kita berapa nilai ROE-nya, tapi juga menjawab pertanyaan paling penting, kenapa nilainya segitu? Ternyata, ROE itu digerakkan oleh 3 mesin utama. 1. Profitabilitas, alias seberapa banyak untung dari tiap penjualan. 2. Efisiensi, alias seberapa pinter perusahaan pakai asetnya buat jualan. Dan 3. Leverage, yaitu seberapa banyak perusahaan pakai utang. Nah, kombinasi dari 3 mesin inilah yang menentukan kesehatan finansial perusahaan yang sesungguhnya. Begitu kita lihat rumusnya dijabarkan kayak gini, semuanya jadi terang benderang. Kita bisa tunjuk langsung sumber kekuatan atau kelemahan perusahaan. ROE-nya tinggi itu karena emang jago jualan dan efisien, atau jangan-jangan cuma karena ngambil utang banyak. Beda banget kan ceritanya? Jadi, ini dia, kotak perkakas lengkap detektif keuangan Anda. Analisis Dren nunjukin arahnya, Common Size ngasih lihat struktur dalamnya, analisis rasio ngecek kesehatannya, dan DuPont ngungkap kenapanya. Masing-masing punya peran, dan kalau digabung, kita dapat gambaran yang utuh. Sekarang, Anda nggak lagi cuma lihat tembok penuh angka. Di balik semua itu, ada cerita yang bisa Anda baca dan pahami. Peralatannya sudah ada di tangan Anda. Sekarang, pertanyaannya, cerita apa yang akan Anda ungkap? Keputusannya ada di tangan Anda.